Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo Prihatmoko dari Banjarnegara. Alhamdulillah siang hari ini saya mengikuti workshop yang diadakan oleh Citra Media. Coach Erik luar biasa. Alhamdulillah sangat menginspirasi sekali bagi teman-teman. Next ada acara workshop, boleh ikutan. Bagaimana kita bisa membangun usaha bisnis ya. Banyak sekali testimoni dan sangat menginspirasi. Satu hal yang sangat masih melekat di pikiran saya bahwa kunci sukses dari sebuah usaha adalah giving, berbagi kepada saudara-saudara kita dari hasil yang kita lakukan. Mudah-mudahan berkah, terus berbuat kebaikan. Terima kasih Coach Erik dan tim yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan semakin berkah usahanya, lancar dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa juga yang dilakukan oleh MBO Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus MBO Pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi sharing jadi juragan modal HP. Ini part kelima ya. Part kelima hari Senin. Insya Allah kita lanjut pembahasan yang kemarin tentang bagaimana kita membuat copywriting. Di sesi 4 kemarin, di part 4, kita sudah sharing tentang strategi membuat copywriting atau postingan dengan menggunakan outline sederhana, tetapi insya Allah outline itu bisa membuat kita menjadi pandai menulis atau menjadi tidak kehabisan ide dan bisa membuat postingan-postingan yang panjang tapi bagus dan enak dibaca tentunya, sehingga kita ketika mau melakukan penawaran produk kita, para pembaca itu bisa membaca sampai selesai ya, sampai selesai baru mereka nantinya call to action atau melakukan action apa yang kita mau. Nah, itu kemarin pembahasannya tentang outline-nya ya. Teman-teman masih ingat outline-nya? Ya. Coba sambil kita mereview lagi ingatan kita pada pembahasan part 4 kemarin, apa saja outline yang dibutuhkan untuk membuat copywriting. Yang pertama adalah headline atau judul ya. Kemudian opening. Yang ketiga adalah inti yang berisi penawaran. Ya, penawaran itu berisi tentang cerita manfaat produk, produk knowledge, kemudian promo, kemudian testimoni dan lain sebagainya. Di situ dilanjut dengan call to action, membuat pembaca melakukan action yang kita inginkan, dan ditutup dengan footline. Bagi teman-teman yang belum mengikuti part 4 bisa ikuti yang part 4 nanti setelah streaming ini agar tidak ketinggalan infonya. Atau teman-teman yang menyaksikan video ini di YouTube, sebaiknya Anda pause video ini, kemudian Anda cari di deskripsi ada untuk part 4-nya, agar belajar dulu tentang outline copywriting yang kemarin sudah kita sharing, agar nanti tidak bingung ketika kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, saya akan berikan contoh lagi tentang pemakaian outline kemarin. Bagaimana kita membuat copywriting dengan outline kemarin. Di sini saya memberikan contoh tentang sebuah postingan penawaran produk sabun kecantikan. Nah, postingan produk sabun kecantikan yang postingannya menggunakan outline ya, menggunakan outline yang kemarin kita sharing. Pertama adalah headline. Nah, ini adalah contohnya, contoh postingan produk sabun ya, sabun kecantikan. Di sini headline-nya menggunakan banyak wanita happy gara-gara gosok-gosok ini. Nah, kemarin kita sudah bahas headline yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Jadi kan headline kemarin kita udah bahas tugasnya. Tujuannya headline, fungsinya headline itu adalah judulnya iklan. Judulnya iklan, iklannya iklan ya, iklannya iklan. Tujuannya adalah menarik perhatian pembaca untuk baca isi dari postingan kita. Nah, headline yang menarik buat saya terutama adalah headline yang menggunakan clickbait. Headline yang menggunakan kata misteri, kata tidak lengkap ya, yang membuat orang penasaran. Di sini headline-nya menarik banget. Banyak wanita happy gara-gara gosok-gosok ini. Ini akan membuat pembaca tidak mau melewatkan postingan ini. Minimal dia penasaran, kemudian dia ingin baca lebih lanjut. Nah, setelah headline masuk ke opening. Ini openingnya nih. Belakangan ini banyak WA masuk tentang orang-orang yang kebanyakan wanita mengabarkan cerita bahagianya. Ini opening. Kemudian paragraf berikutnya, ini masih opening juga. Setelah mereka melakukan kegiatan rutin gosok-gosok. Apa yang digosok?
Nah, 3 paragraf pertama itu adalah bagian opening. Dan ingat, di headline dan di opening, 2 bagian itu kita tidak boleh menyebutkan produk atau penawaran atau sedang mempromosikan. Dia di bagian headline dan opening sekali lagi kita tidak memunculkan kata-kata jualan. Produknya apa, itu nggak disebutkan. Jadi masih misteri nih. Nah, barulah masuk ke outline yang ketiga, bagian outline yang ketiga yaitu inti. Di sini kita sudah mulai melakukan penawaran. Nah, tadi nyambung nih di opening. Apa yang dikosok? Langsung terjawab, sabun. Nah, sebuah sabun perawatan dengan ramuan hebat dan lengkap bermanfaat untuk membuat kulit sehat, cerah, elastis, dan terjaga kelembapannya. Ini kita udah masuk ke inti. Kemudian ini masih inti juga membantu atasi berbagai problem kulit. Sehingga akhirnya para pengguna bisa lepas dari kebiasaan menggunakan perawatan kulit yang bersifat kimiawi. Bukankah yang alami lebih sehat dari yang kimiawi? Sabun Citra Lohmi. Nah, ini masih di inti ya. Sabun dengan ekstrak air liur walet dikombinasi dengan racikan herbal yang sangat berkhasiat untuk perawatan segala jenis kulit. Cara pakai yang mudah, cukup gosok-gosokkan dengan kedua telapak tangan hingga berbusa, lalu usapkan ke wajah yang sudah dibasahi dengan gerakan memutar keluar. Gunakan juga ke bagian tubuh yang lain jika diperlukan. Dengan perawatan yang teratur, maka Anda mendapatkan perubahan positif pada kulit Anda. Bahkan, pada pemakaian pertama pun Anda sudah bisa merasakan manfaatnya. Nah, senang rasanya bisa mendengar kabar gembira dari para pengguna yang menceritakan kulitnya sudah menjadi cerah alami tanpa perawatan kimia. Nah, itu adalah inti. Dan sambung ke outline yang keempat, yaitu call to action. Untuk info lebih lanjut, silakan klik www.citrastriploveme.com atau hubungi CS kami di 081 sekian-sekian. Nah, setelah call to action, jangan lupa harus ada footline biar ada penekanan, biar ada double sugesti, ya. Gosok-gosok Citra Lohmi dan rasakan keajaibannya. Saya tunggu kabar bahagia dari Anda tentang pengalaman gosok-gosok Citra Lohmi. Itu footline atau penekanannya. Harus ditutup dengan kalimat closing yang nendang. Biar orang itu nggak nunda-nunda lagi, dia akan melakukan action yang kita mau. Ya, dia akan melakukan bagian call to action-nya tadi. Oke? Ini contoh tentang outline-nya kemarin. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang penggunaan outline kemarin, bagaimana outline itu begitu manfaat ketika kita membuat postingan dengan menggunakan outline. Insya Allah kita nggak akan kehabisan ide, bisa bikin tulisan panjang seperti ini, tetapi tetap enak dibaca. Dan yang terpenting, kita bisa membuat headline yang menarik perhatian orang, pertemanan di Facebook kita, untuk baca postingan kita. Minimal itu. Yang penting orang baca dulu sampai selesai. Perkara beli nggak beli nanti dulu. Yang penting bagaimana misi kita adalah membuat banyak orang untuk baca postingan kita. Semakin banyak yang baca postingan kita, insya Allah probabilitas yang beli akan lebih tinggi. Kan begitu ya? Nah, baik, sekarang kita lanjut ke teknik berikutnya. Saya di sini akan sharing tentang cara membuat postingan dengan teknik yang lain, ya, selain menggunakan outline yang kemarin kita bahas. Ini beda lagi nih, dan ini juga saya gunakan dalam membuat postingan di Facebook untuk jualan. Nah, strategi postingan yang berikut biasa disebut teknik yes set. Nah, sebentar. Teknik yes set. Nah, apa sih teknik yes set ini? Teknik yes set adalah sebuah teknik copywriting atau teknik membuat postingan yang menggiring pembaca untuk mengiyakan sugesti atau isi pesan, melalui status yang kita buat, ya, Sekali lagi, teknik yes set ini adalah sebuah teknik yang menggiring pembaca untuk mengiyakan sugesti atau isi pesan yang kita buat melalui status.
ya, yang kita buat melalui status. Ini. Nah, langsung ke contoh aja. Jadi intinya begini. Kita membuat postingan, membuat tulisan copywriting di Facebook yang isinya adalah membuat pembaca itu mengatakan ya berkali-kali. Mengiyakan dia. Ya, mengatakan ya dalam hatinya berkali-kali. Jadi kita menggiring pembaca untuk mengiyakan. Ya, postingan-postingan kita, pesan kita diiyakan sebanyak-banyaknya. Jadi berkali-kali. Lebih dari 5 kali kalau bisa, ya, lebih dari 5 kali pembaca itu mengatakan iya, 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 iya. Ya, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah contoh. Saya membuat postingan untuk MBO Pro yang menggunakan teknik yes set, ya, yes set. Nah, di sini saya tidak menggunakan headline, tapi kita langsung pada kalimat yang tujuannya membuat mereka mengatakan ya. Tetapi kembali seperti outline tadi, strategi outline tadi, saya di awal tidak menyebutkan produk. Kenapa? Supaya tidak langsung kebaca kita jualan. Ya, tidak terbaca sebagai postingan jualan. Jadi, di awal-awal kalimat, walaupun saya tidak menggunakan headline di sini, saya tetap tidak menyebutkan penawaran, promo, produk, jualan. Di situ saya belum jualan. Awalnya, sekali lagi tujuan kita membuat pembaca mengatakan iya. Nah, di sini kalimat yang pertama. Kita sadar bahwa tanpa terasa usia kita makin bertambah bilangannya. Nah, ini kita yakin bahwa pembaca pasti menjawab ya dalam hatinya. Yes, gitu kan. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua. Dan saya yakin Anda sepakat seiring bertambahnya usia, organ-organ vital pun makin menurun fungsinya. Pasti mereka akan jawab ya lagi. Ya, yes. Bahkan Anda saat ini mulai belajar untuk mengatur pola makan. Yes. Karena semua orang pasti khawatir akan kesehatannya yang bisa makin menurun. Dia akan jawab yes lagi dalam hatinya. Mungkin saja tanpa kita sadari masalah-masalah kesehatan sudah mulai terasa dalam tubuh kita. Tentu dijawab lagi yes. Dan itu adalah fakta. Walau mungkin Anda berusaha membantahnya. Yes banget ini. Pasti semua orang sependapat. Maka perlu kita mulai lakukan perawatan kesehatan yang alami mulai dari sekarang. Dia jawab lagi yes dalam hatinya. Kenapa alami? Agar bisa digunakan jangka panjang. Dia berpikir, oh ya betul. Ya. Kami hadirkan solusinya. Nah, disinilah kita baru masuk ke intinya. Baru penawarkan. Setelah mereka mengatakan ya berkali-kali, setelah pembaca mengatakan atau menjawab ya berkali-kali dalam hatinya, kita sudah menggiring mereka. Kita sudah menggiring mereka untuk mengatakan yes berkali-kali, masuklah kita. Kami hadirkan solusinya. Herbal alami yang difermentasi probiotik, merawat tubuh dari pencernaan hingga organ vital, karena memiliki kandungan dengan manfaat yang tinggi. Info lengkap segera cek di www.mbiopro.com. Sama seperti outlet, saya selalu menutup dengan food line. Tidak sebatas di call to action. Ini food line-nya. Ribuan orang sudah mendapat manfaat dari herbal ajaib ini dan saya yakin Anda tak mau menunda untuk segera merasakannya. Dia jawab, yes, saya akan hubungi Anda, saya akan pelajari lebih lanjut, saya akan melakukan order. Nah, jadi, teknik YSET ini banyak dipakai oleh teman-teman yang menganut aliran hypnoselling. Ya, hypnoselling. Membuat calon konsumen kita mengatakan ya berkali-kali. Dan kemudian ketika kita melakukan call to action, mereka pun akan menjawab, ya, saya akan hubungi Anda segera. Ya, saya akan order segera. Ya, saya butuh produk ini. Nah, jadi terjadi, kalau di contoh ini terjadi yes, sampai berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yes di situ. Biasanya, menurut para pakar hypnoselling, ketika orang sudah mengatakan iya lebih dari 5 kali, ketika kita melakukan penawaran, mereka pun akan menjawab ya. Nah, itulah strategi teknik yes set ini. Strategi yes set ini. Membuat pembaca mengatakan ya berkali-kali, sehingga ketika kita tawarkan produk kita, mereka pun tidak mengatakan nol, tapi mengatakan ya, karena sudah lebih dari 5 kali mengatakan ya. Ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi para pakar hypnoselling. Tetapi alhamdulillah ketika kita praktekkan ternyata betul. Dan itu banyak dipakai, teknik YSET ini juga banyak dipakai oleh marketing-marketing offline, seperti penjual mobil, sales kartu kredit bahkan. Ya, kalau mungkin Anda pernah ditelepon oleh sales kartu kredit, mereka akan membuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda jawab dengan ya. Contoh, saya berbicara dengan Bapak Agus. Nah, memang dia sudah punya database kita kan melalui bank ya. Dia
maka sales kartu kredit itu sudah tahu nama kita tentunya. Bapak, saya bicara dengan Bapak Agus, kita akan menjawab betul, iya saya Pak Agus. Bapak masih tinggal di alamat yang ini, gitu kan? Dia akan sebut alamat kita dan kita juga akan mengatakan iya betul. Nah, kemudian dia mulai membuat pertanyaan lagi yang kita berkata iya dan akhirnya dia melakukan penawaran kartu kredit. Kebetulan Pak kita ada promo lagi untuk kartu kredit yang unlimited misalkan. Nah, itu dipakai, bahkan sales mobil pun juga menggunakan seperti itu untuk membuat kita mengatakan ya berkali-kali, sehingga ketika dia melakukan penawaran kita pun mengatakan ya. Nah, ini banyak yang pakai dan ini juga bisa kita terapkan untuk postingan di Facebook, untuk membuat copywriting di Facebook. Ya, teknik yang set. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang kita akan masuk ke teknik berikutnya. Di sini akan coba saya share apa yang sudah biasa saya lakukan ya, menggunakan teknik-teknik ini untuk membuat postingan ya. Berikutnya, ini teknik yang ketiga. Teknik yang kedua tadi ya set. Teknik yang pertama adalah outline, yang kedua ya set, dan yang ketiga adalah postingan dengan membuat konsep storytelling. Nah, konsep storytelling ini adalah konsep yang paling saya sukai. Kenapa? Yang pertama, orang itu suka membaca cerita. Kita terbukti ya, dari dulu kita kecil aja lah, kita waktu sekolah. Saat kita di rumah, kita dikasih pilihan ada buku pelajaran, ada buku komik. Kita akan lebih tertarik baca buku komik. Seandainya belajar itu bukan kewajiban kita, ngerjain PR bukan kewajiban kita akan lebih suka memilih buku komik untuk kita baca. Kenapa? Karena pada dasarnya, orang lebih tertarik dengan bacaan yang berkonsep cerita. Maka konsep storytelling ini juga akan sangat efektif ketika kita pakai untuk membuat postingan-postingan. Nah, untuk membuat storytelling yang menarik, di sini saya akan sharing, berikan poinnya. Ada 4 unsur yang harus ada dalam konsep storytelling. Ini agar mudah mengingatnya, saya sebut A, I, D, A. Jadi 4 unsur yang harus ada dalam tulisan atau storytelling yang kita buat. Ya, untuk membuat storytelling yang bagus, masukkan 4 unsur ini di dalam penulisan Anda. A yang pertama, AIDA, AIDA. A yang pertama adalah attention. Attention, apa itu attention? Betul, perhatian ya. Attention atau perhatian. Ini biar gampang Anda mengingat. Kita kasih clue-nya AIDA. Ya, attention atau perhatian. Ya. I yang kedua adalah interest. Interest ya. Apa interest? Betul, minat. D, desire. Desire atau hasrat. Dan A, poin yang keempat adalah A lagi, action. Ya, tindakan. Nah, 4 unsur ini masukkan ke dalam penulisan Anda. A, attention, perhatian. Masukkan di mana? Ini masukkan ke judul, ke headline. Bentar. Ini masukkan ke judul atau headline. Ini biar Anda jelas ya. A yang pertama, ini judul. Masukkan ke judul atau headline. Hampir sama ya. Headline. Nah, kemudian minat. Ini masukkan mana? Betul banget ya. Karena interest ini tugasnya adalah, atau tugasnya lagi, tujuannya, interest ini tujuannya adalah meyakinkan pembaca untuk baca terus. Baca terus. Baca terus atau lanjut baca. Lanjut baca. Nah, hasrat ini ya, tujuannya, intinya, ini inti ya, bicara solusi. Kemudian ini tindakan, udah tahu ya, kalau tindakan pasti nih call to action. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus ada di dalam storytelling Anda. A, attention, perhatian. Saya biasa memasukkan unsur ini di headline
menarik perhatian pembaca untuk membaca postingan kita. Kemudian interest, ini minat, ya, tujuannya adalah agar pembaca terus lanjut baca. Nah, bisa dimasukkan ke opening, ya. Kemudian di IDA, ya, D, ya, desire atau hasrat, ini kita lah masuk di intinya, ya, bagaimana membangkitkan hasrat membaca untuk kemudian tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, di sini saya kasih tips, kalau di ini kita jangan terlalu banyak bicara product knowledge, tapi lebih bicara solusi atau manfaat, ya, manfaat produk, ya, bicara solusi atau manfaat produk. Jangan terlalu banyak product knowledge, ya, sekali lagi, tapi lebih ke solusi. Kita temanya solusi, ya, manfaat produk, ya. Nah, kemudian masukkan lagi A yang keempat, ya, AIDA, poin yang keempat, A, action, tindakan, call to action. Tambahkan footline lagi, nggak apa-apa, itu lebih bagus, ya. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contohnya. Contohnya ada di ini, saya coba berikan yang gampang contohnya, ya, tidak rumit, tetapi ini sebuah cerita. Dan ini saya ambil contoh yang dibuat oleh salah satu ibu-ibu, ya, mak-mak nih, buat contoh nih. Bukan saya yang bikin, tapi ini seorang ibu rumah tangga yang kemudian dia memasarkan MBO Pro, menjadi agen MBO Pro, dan dia bikin postingan di Facebooknya dengan konsep storytelling. Ini sederhana banget, ya, nggak terlalu panjang, sederhana, tapi ngena banget. Dan ini konsepnya cerita, jadi enak dibaca. Judulnya ini, perubahan baik, semua pasti mau. Ada headline di sini, perubahan baik, semua pasti mau. Terus masuk ke paragraf, ke kalimat pertama, ini sudah masuk ke interest atau minat, ya. Alhamdulillah perubahan terjadi dalam hidup saya. Mak-mak yang akhirnya bisa punya bisnis sendiri dengan penghasilan wow. Hehehe. Nah, kenapa dia menggunakan hehehe? Karena lagi cerita. Jadi nggak baku banget kalimatnya atau kata-katanya, tapi menggunakan kata-kata yang friendly, yang seperti dialog, seperti percakapan gitu kan. Nah, berawal dari jadi konsumen. Nah, dia kan cerita nih. Berawal dari jadi konsumen, membeli karena butuh solusi kesehatan untuk saya dan keluarga. Setelah merasakan khasiatnya, kok jadi pengen ikut memasarkan manfaat MBO Pro. Akhirnya, saya pun menjadi reseller 12 botol, lalu naik menjadi reseller 24 botol. Nah, alhamdulillah usaha ini terus berkembang, sob, dan akhirnya naik level menjadi agen resmi MBO Pro Bekasi. Ya, ini masih terus di situ. Bisnis MBO Pro repeat ordernya tinggi karena terbukti khasiatnya dengan ribuan real testimoni kesembuhan dari banyak konsumen. Alhamdulillah, biidznillah. Yang bikin makin semangat aku adalah karena MBO Pro juga peduli dengan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan duafa, ambulan gratis, bedah rumah, sunat massal, nikah massal, dan masih banyak kegiatan sosial lainnya. Artinya, MBO Pro bukan hanya sekedar jualan, guys. Motonya sehat bersama, sejahtera bersama. Dengan MBO Pro, saya bisa berbagi solusi kesembuhan ke orang lain, biidznillah. Dan insya Allah, saya pun bisa kecipratan barokahnya karena kegiatan-kegiatan sosial MBO Pro. Bagi yang ingin menikmati manisnya, gurihnya bisnis MBO Pro, nah ini call to action nih. Bagi yang ingin menikmati manisnya, gurihnya bisnis MBO Pro, herbal ampuh, yuk segera gabung, langsung chat me aja ya, Mei Mustika 081 sekian-sekian. Ada footline-nya. Jangan nyesel ya, kenapa nggak dari dulu. Nah, ini adalah call to action, ya, dan ini dibuat oleh emak-emak. Jadi, saya yakin semua bisa lah. Ini ibu rumah tangga yang awalnya juga bukan seorang penjual online. Dia baru bisa mulai di sini setelah menjadi agen MBO Pro. Kemudian dia membuat postingan-postingan tentang MBO Pro, penawaran-penawaran. Dan ini adalah salah satu hasil postingannya, postingan beliau, Ibu Mei, yang menggunakan konsep storytelling. Contohnya seperti ini. Saya yakin teman-teman akan lebih banyak yang bisa nanti membuat sebuah cerita storytelling yang menarik. Ya. Nah, bisa dipahami ya konsep storytellingnya. Pokoknya intinya bikin cerita gitulah sederhananya. Ya, bikin cerita yang menarik, yang membuat pembaca terus ingin lebih lanjut baca. Kemudian di situ dimasukkanlah unsur-unsur penawaran produknya. Nah, saya yakin teman-teman nanti bisa berkreasi lebih hebat lagi. Teman-teman bisa bercerita dengan cerita-cerita yang indah lagi. Ya, karena cerita itu menyenangkan baik yang menulis maupun yang membaca. Sebelum kita lanjut, kita persilakan dulu seperti biasa sponsor kita yang mau lewat berikut. Halo bro, tolongin gua dong. Kenapa bro? Gua lagi hancur banget nih. Perut gue sakit, badan gue pegel-pegel semua.
Kolesterol gue juga lagi tinggi banget nih. Wah, penyakit borongan tuh. Buruan tolongin gue. Tenang, gue punya solusinya nih. Apa solusinya? Cepetan. MBO Pro adalah minuman fermentasi organik yang dibuat dari bahan-bahan alami kaya manfaat yang melalui proses fermentasi probiotik atau bakteri baik. MBO Pro bermanfaat sebagai imunitas, menjaga daya tahan tubuh, menjaga sistem metabolisme tubuh, menjaga fungsi organ vital yang ada dalam tubuh kita, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, dan meregenerasi sel tubuh kita yang rusak. Sehingga MBO Pro efektif membantu atasi berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang kronis. Wah, mau dong, mau. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberi kesempatan kepada sponsor yang lewat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjut lagi. Ini masih tema membuat copywriting, membuat postingan yang menarik. Ya, kita sudah belajar 3 strategi. Yang pertama adalah dengan membuat outline agar kita menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus, tidak kesulitan dalam menulis. Kita memakai outline, dan ini sangat saya anjurkan sekali untuk Anda. Di awal-awal Anda belajar membuat postingan, sebaiknya Anda menggunakan outline. Kemudian yang kedua adalah strategi yes set. Bagaimana menarik orang atau mensugesti orang atau menggiring pembaca untuk mengatakan ya sebanyak-banyaknya minimal 5 kali sehingga terjadi sugesti yang berulang. Kemudian yang ketiga adalah yang barusan kita bahas adalah strategi storytelling. Nah, ini saya kasih contoh lagi sebuah postingan yang menggunakan storytelling. Ya. Ini postingan ini juga dibuat oleh salah satu rekan kami, seorang agen MBO Pro juga. Ya, saya menemukan di Facebook, kemudian saya pakai saja untuk contoh di sini. Liburan telah usai dengan membawa cerita yang seru tentunya. Ini nggak ada headline ya, jadi langsung cerita saja dia. Begitu juga dengan saya dan keluarga, baru aja tiba dari mudik ke kampung halaman. 1 minggu di kampung halaman tentu nyenengin banget. Sayangnya harus terganggu karena suami kambuh asam uratnya. Ya, mungkin karena hidangan lebaran kan aduhai banget ya sis. Nah ini maksudnya ya sis ya. Ini typo. Untungnya saya selalu membawa kemana-mana MBO Pro. Alhamdulillah nggak pakai lama, gangguannya bisa bablas dan kita pun bisa hore-hore lagi. Kerennya, gara-gara ini liburan bisa sambil ngomset. Sebab di sana jadi banyak yang tertarik coba MBO Pro untuk masalah kesehatannya. Alhamdulillah ya, bisa nambah-nambah uang jajan liburan. Itulah kenapa saya selalu bawa stok MBO Pro kemana-mana. Itu ceritaku. Mana ceritamu? Nah, ini konsep storytelling sederhana, tapi di situ ada call to action, ada jualannya, tapi nggak terasa. Ya. Nah, dua contoh ini akan membuat teman-teman makin jelas bagaimana membuat konsep storytelling. Ini cerita aja, pokoknya ngalir aja cerita, tetapi masukkan unsur-unsur tadi IDA-nya. Ya, bagaimana pembaca lebih tertarik untuk membeli produk Anda yang tadinya nggak tahu produk Anda jadi ingin tahu ya. Dan di situ kalau ada CCP web nanti mereka juga akan lanjut baca di web untuk mengetahui produk knowledge-nya, karena di storytelling ini kita nggak mungkin untuk bicara produk knowledge terlalu banyak. Nantinya bukan narasi lagi, bukan cerita lagi, tapi argumentasi ya, memberikan penjelasan. Padahal di sini kita lagi cerita konsepnya soft selling. Jadi nggak jualan, hanya cerita, tapi mengundang pembeli. Itu konsep storytelling. Nah, saya kasih tip di sini untuk membuat storytelling. Ya, kalau saya biasanya itu menggunakan konsep diawali dengan problem. Storytellingnya, kita cerita problem, masalah, kemudian endingnya adalah solusi. Ini biar gampang lagi. Polanya ya, ini adalah pola storytelling. Pola storytelling yang biasa saya pakai ya, itu mengawali cerita dengan cerita problem. Akhiri dengan solusi. Nah ini seperti ini problem nih contohnya. Ini problemnya apa? Lagi mudik, ngumpul dengan keluarga di kampung halaman, tiba-tiba suaminya sakit karena asam urat, ya, kambuh asam uratnya. Kemudian ya wajar kalau lebaran kena asam urat karena hidangan lebaran itu memicu kolesterol dan asam urat, opor dan segala macam gitu ya. Ini bicara problem. Kemudian dia bicara solusi dengan dia kebetulan bawa MBO Pro, karena kemana-mana dia bawa MBO Pro, minum MBO Pro, penyakitnya atau gangguannya hilang. Kemudian ada tambahan yang asik lagi adalah teman-temannya kemudian ikut beli, keluarganya ikut beli. Nah, itu adalah problem solusi. Polanya seperti itu. Nanti teman-teman bisa terapkan.
Oke? Ya, cukup jelas ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan sendiri nanti. Sekali lagi, yang akan membuat teman-teman nanti mahir adalah bukan karena teman-teman bakat menulis atau tidak, tapi adalah karena teman-teman ini mau melakukan atau tidak, mau mempraktekkan atau tidak. Semakin teman-teman sering melakukan, semakin teman-teman sering mempraktekkan apa yang kita sharingkan, teman-teman akan jadi mahir. Percaya, ya, akan menjadi mahir. Dan silakan praktekkan terus, silakan jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti berusaha, karena yang namanya usaha tidak ada yang sia-sia. Ya, semua hasil yang akan kita dapatkan adalah berdasarkan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Usaha yang besar akan memberikan hasil yang besar. Ya, hasil yang besar didapat dari usaha yang besar pula. Maka teruslah mencoba, teruslah melakukan, percaya diri saja. Teman-teman punya potensi yang hebat dalam membuat penulisan-penulisan. Ya, insya Allah di sesi berikutnya, di part berikutnya, kita akan lanjut pembahasan setelah kita bisa membuat postingan. Yang perlu kita pahami lagi adalah nanti teknik follow up, ya, timing, waktu yang tepat ketika kita mau update postingan kita untuk jualan itu jam berapa sebaiknya, ya, kemudian bagaimana membuat orang yang nanya-nanya akhirnya jadi beli, yang belum closing jadi closing. Kemudian bagaimana membuat orang yang beli sekali jadi beli berkali-kali. Nah, itu akan kita bahas insya Allah di sesi berikutnya hari Kamis ya. 2 hari lagi, hari Kamis kita ketemu lagi dan kita akan membahas pembahasan yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan sharing ini manfaat walaupun sederhana, tapi harapan saya dari sharing ini bisa membuat atau setidaknya Anda yang sedang menonton video ini kemudian termotivasi, kemudian sudah ingin memulai bisnis online lewat sosmed dan Anda bisa berhasil. Itu harapan saya. Saya ingin melihat cerita-cerita Anda nanti 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Anda bisa meraih kesuksesan yang hebat, ya, menjadi pengusaha-pengusaha yang walaupun start nggak pakai modal, nggak pakai utang, yang penting itu nggak pakai utang, ya, dan bisa menjadi dermawan. Insya Allah, Anda kalau bisnis modalnya nggak pakai modal utang, Anda nggak perlu terbebani dengan angsuran daripada Anda harus bayar angsuran tiap bulan, bayar bunga dan segala macam. Mendingan Anda sisihkan untuk sedekah, ya, sehingga Anda bisa menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Makin dermawan, makin banyak sedekahnya, makin mengantarkan kita sukses. Insya Allah, ya. Nah, ketemu lagi di hari Kamis. Insya Allah kita bahas lagi kelanjutannya, ya, teknik-teknik follow up, teknik closing, ya, membuat pembeli menjadi pelanggan, ya, kita bahas insya Allah hari Kamis. Dan terus nantikan sharing ini, mudah-mudahan akan banyak lahir dari video sederhana ini, akan banyak lahir pengusaha-pengusaha sukses yang dermawan. Anda boleh share video ini, harapannya agar makin banyak orang yang bisa mendapat manfaat dan bisa menjadi pengusaha-pengusaha lewat sosmed. Banyak lagi yang nantinya menjadi juragan modal HP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.